Saya akan menggunakan 4 aspek atau poin untuk menilai fundamental dan kinerja dari saham PTMP ini. Dan disclaimer dulu ya, bahwa saya tidak akan memberikan interpretasi atau penilaian apakah PTMP ini layak untuk masuk ke dalam indeks LI45 atau tidak. Dan 4 poin tersebut, yang pertama serapan dana IPO, yang kedua adalah bobot di indeks LI45, yang ketiga volume transaksi dari PTMP, dan yang keempat adalah fundamental atau kinerja dari PTMP. Halo semuanya, kembali bersama saya Tawi Wijaya di channel Pipeline Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan yang baru saja masuk ke dalam indeks LI45 untuk periode Februari tahun 2024 nanti, yakni PT Midwapek dengan kode saham PTMP. Kita langsung masuk ke poin yang pertama ya, yakni serapan dana IPO. Berdasarkan data yang saya ambil dari LTI, PTMP melakukan listing pada tanggal 6 Maret tahun 2023 dengan harga IPO sebesar Rp120. Jumlah saham yang beredar sebanyak 800 jumlah lembar sehingga menghasilkan atau meresap dana Rp96 miliar. Yang memberikan masyarakat atau publik itu sebesar 25,24%. Jadi sebagai gambaran bahwa perusahaan ini rela atau mengorbankan porsi 25%-nya untuk 96 miliar tadi ya. Dan bila dibandingkan dengan serapan dana IPO atau rata-rata dana yang diimpun per IPO pada tahun 2023 itu sebesar 729,23 miliar. Dan memang pada tahun 2023 ini serapan dana IPO cukup besar ya. Dan bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, pada tahun 2021 pada dana yang telah diimpun ke IPO itu sebesar 421,4 miliar, lalu pada tahun 2022 menjadi 561,6 miliar. Bagi perbandingan tadi bahwa PTMP itu mengumpulkan dana sebesar 96 miliar rupiah. Lalu poin yang kedua adalah bobot dari PTMP di indeks LI45. Saya masuk dulu syarat dari LI45, jadi saya kutip dari laman bisnis. Ini pertama bahwa saham LI45 resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia itu minimal 3 bulan terakhir. Lalu kondisi saham mempunyai finansial yang sehat disertai dengan prospek pembukaan yang baik, dan emiten memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi dalam 1 hingga 2 bulan terakhir, dan dalam 12 bulan terakhir saham LI45 harus bergabung 60 saham dengan nilai transaksi tertinggi dalam pasar reguler. Berarti dengan masuknya PTMP ini bahwa banyak perusahaan yang lebih buruk dibandingkan PTMP ini, karena Bursa Efek Indonesia telah melakukan evaluasi dengan objektif saham-saham mana saja masuk ke dalam indeks LI45 ini, sehingga tidak berlebihan ya bila saya katakan bahwa PTMP ini dapat dijadikan benchmark ya, setidaknya bahwa lebih banyak perusahaan yang tidak layak untuk masuk ke dalam indeks LI45 dibandingkan PTMP ya. Dan tujuan utama dari pembentukan indeks LI45 ini adalah sebagai seleksi atau screener indeks harga saham gabungan atau IHSG, hasil evaluasi yang objektif dari Bursa Efek Indonesia, yang tujuannya untuk membantu investor, manajer investasi dan sebagainya dalam membuat keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk Februari tahun 2024 nanti yang masuk ke dalam indeks LI45 adalah saham EBMA, MTEL, BGEO, dan PTMP. Dan yang keluar adalah IBI, SCMA, The Big, dan PPIA. PTMP dengan rasio free float 22,29% memiliki bobot 0,01% terhadap indeks LI45. Ini merupakan yang rendah dalam indeks LI45 ya. Dan sebagai perbandingan, yang kedua terdai bobotnya itu adalah saham SLTG atau Saratoga sebesar 0,13%, lalu disusul dengan Alum atau Alum Energy sebesar 0,17%, lalu disusul oleh Sido ya atau Sido Muncul sebesar 0,19%. Sedangkan sebagai perbandingan terhadap 3 konstituen lainnya yang baru bergabung dalam indeks LI45 adalah saham IBMA dengan rasio free float sebesar 28,46% dan bobotnya
selanjutnya terhadap indeks LI45 sebesar 1,31%. Lalu disusul dengan MTEL dengan rasio flip flop 15,52% dan memiliki bobot 0,48%, dan yang ketiga PGEO ya dengan rasio flip flop sebesar 10% yang menyumbang bobot terhadap indeks LI45 sebesar 0,29%. Lalu poin yang ketiga adalah volume transaksi, dan untuk volume transaksi rata-rata 20 hari terakhir untuk saham MNP ini sebesar 70,72 miliar lembar, dan kalau dialihkan dengan harga pada saat video ini dibuat Rp274 menjadi sekitar 19,5 miliar rupiah, yang artinya saham MNP ini rata-rata diperdagangkan sebesar 19,5 miliar rupiah. Dan tentu saja bila nanti masuk ke dalam indeks LI45 kemungkinan besar volume transaksinya akan bertambah ya, karena akan banyak pengelola dana yang akan bertransaksi atau masuk ke dalam saham ini ya. Dan misalnya ya, bila ini menghubungkan dengan bobotnya tadi, misalnya ada pengelola dana yang acuannya itu adalah indeks, jadi posisi portofolio itu sesuai dengan bobot dari indeksnya. Tadi telah dimention bahwa bobot dari saham MNP ini terhadap indeks LI45 itu 0,01%. Apabila ada pengelola dana yang value portofolionya itu 10 triliun rupiah, maka dia masuk 0,01%-nya ya dari 10 triliun rupiah itu, maka mereka akan membeli saham MNP ini sebesar 1 miliar rupiah dengan volume transaksi dari sekitar 19,5 miliar rupiah ya. Dan mungkin nanti setelah sudah masuk ke dalam indeks LI45 sudah di atas 20 miliar rupiah ya volume transaksinya. Memang angka 1 miliar rupiah itu artinya sudah 5% dari volume transaksi hariannya ya. Jadi tentu saja apabila masuk dengan uang 1 miliar cukup signifikan berpengaruh terhadap pergerakan harga saham dari MNP. Poin yang keempat adalah kapitalisasi pasar dan fundamental saham MNP. Kembali lagi ya, dana yang 96 miliar tadi yang dihimpun saat IPO, berarti kapitalisasi pasarnya saat itu sekitar 381 miliar rupiah ya saat IPO. Dan revenue MNP pada tahun 2021 itu sebesar 119 miliar rupiah yang menghasilkan laba bersih sebesar 5 miliar rupiah. Artinya net profit marginnya itu 4,2%. Lalu pada tahun 2022 revenue-nya itu menurun ya menjadi 102 miliar rupiah, tetapi laba bersihnya mengalami kenaikan menjadi 9 miliar rupiah. Artinya net profit marginnya itu sebesar 8,8%. Dan pada tahun 2023 ya, untuk data hingga kuartal 3 tahun 2023, bila pendapatan atau revenue-nya itu di tahunan itu menjadi 139 miliar rupiah dan menghasilkan laba bersih yang di tahunan itu sebesar 8 miliar rupiah atau net profit marginnya sebesar 5,7%, jadi kembali menurun ya. Dan bila kita mengacu pada kapitalisasi pasar dari MNP pada saat IPO tadi ya yang sebesar 381 miliar rupiah, maka dengan pendapatan pada tahun 2022 itu kan tadi 9 miliar, maka dihasilkan PE ratio itu sebesar 42,3 kali. Dan pada saat video ini dibuat, kapitalisasi pasar dari MNP itu sebesar 881 miliar rupiah, karena seperti pada tanggal 26 kemarin itu menjadi out dari jack atas ya. Jadi kapitalisasi pasarnya naik 25%, jadi itulah gambarnya. Dan dengan laba yang di tahun itu sebesar 8 miliar rupiah, maka PE ratio-nya itu di sekitar 115 kali ya. Nah, sebagai perbandingan saja, kalau kita berbicara mengenai valuasi, PE ratio yang dianggap wajar ya, itu di sekitar 10 hingga 20 kali. Dan seperti yang telah divisualisasikan di laman IDX, MNP masuk ke dalam sektor perindustrian, industri mesin, dan subindustri mesin dan komponen perindustrian. PT Mitra Pack TBA itu merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang industri pengemasan. Dan perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 ya oleh modelnya Aldi Kusuma. MNP merupakan distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk CU Jadang dan servis. MNP melayani berbagai industri termasuk susu, makanan dan minuman, farmasi dan lainnya. Sekian
review singkat mengenai fundamental, kinerja, dan sedikit profil tadi ya dari saham PTMP yang baru saja masuk dalam konstituen indeks LI45. Kiranya informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Baik.